Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi ke YouTube channel aku, yaitu Mayrispa. Oke, gimana kabar-kabar sahabat semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya. Aku doakan mudah-mudahan semuanya sehat, panjang umur, rezekinya banyak. Oke, untuk kali ini kita akan belajar lagi tentang platform Merdeka Belajar. Oke, sebelumnya ada pepatah mengatakan bahwa ketika diri belum mampu untuk memantaskan mendoakan, maka cara yang terbaik adalah berjuang tanpa harus kehilangan. Oke, selanjutnya. Nah, ini tentang kita kenalan dulu dengan platform Merdeka Belajar. Tentunya kalau misalnya sahabat semuanya itu profesinya sebagai guru, maka tidak asing lagi dengan kurikulum yang lagi hit saat ini, yaitu tentang Merdeka Belajar. Oke. Selanjutnya, kita harus tahu apa sih Merdeka Belajar. Merdeka Belajar adalah keseluruhan belajar murid dengan disesuaikan dengan perkembangan zaman. Nah, jadi tidak semena-mena murid itu belajar hanya itu-itu saja. Berarti harus disesuaikan dengan perkembangan zaman, ya. Jadi menjadikan murid tersebut bisa meningkat dalam pengetahuannya, meningkat juga dalam wawasannya, dan juga bisa bersaing dengan orang lain, terutama di negara kita tersendiri. Oke, selanjutnya ada beberapa komponen dalam kurikulum Merdeka Belajar ya. Tentunya tidak semena-mena diciptakan Merdeka Belajar kalau tidak ada tujuannya atau komponennya. Yang pertama tujuan. Tujuan dibentuk Merdeka Belajar supaya kita generasi muda bisa bersaing dengan negara lain ya. Terutama sekarang 4.0 itu semua berbahas dengan media online atau media massa. Selanjutnya ada konten. Konten yang bagus menjadikan murid kita itu bisa lebih semangat lagi dalam belajar ya. Terutama di sekolah itu harus dikolaborasikan dengan misalnya ada YouTube atau video atau misalnya film bersejarah dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga ada metode atau cara. Jadi metode atau cara apa saja yang bisa dilakukan oleh guru untuk di kurikulum Merdeka ini. Tentunya ada berbagai macam cara yang bisa membuat anak menjadi belajar yang lebih menyenangkan. Jadi bukan hanya kita mengejar materi saja, tapi kita juga harus bisa menyesuaikan dengan kondisi anak. Jadi yang ditekankan adalah pengalaman belajar anak. Selanjutnya evaluasi. Tentunya tidak asing lagi ketika kita mengajar, kita harus adanya evaluasi atau reflektif. Itu hal yang sangat tidak boleh ditinggalkan. Oke, selanjutnya. Tadi sudah dijelaskan bahwa kurikulum itu harus berdasarkan perkembangan zaman. Tentunya zaman sekarang sudah ada media sosial ya, contohnya YouTube, terus ada Instagram, terus ada Telegram dan WhatsApp dan lain sebagainya. Ya, tentunya itu dikenalkan kepada anak murid kita supaya mereka juga tahu. Bukan hanya guru saja yang harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman, tapi juga muridnya juga. Oke, selanjutnya, jika anak tiba-tiba bertanya, nah untuk ibu-ibu semuanya, jangan khawatir, mereka itu penuh perhatian kepada kita, karena ketika anak itu aktif, berarti anak tersebut ingin memiliki pengetahuan yang lebih
bukan hanya mereka baca dari bukunya saja, tapi mereka juga bisa memahami konten apa yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu gurunya di sekolah, ya. Ya, berarti menandakan bahwa anak suka dengan pengalaman mereka belajar dengan kita. Tentunya ini salah satu yang kita harapkan. Mereka harus bisa bahagia, harus bisa senang dengan pembelajaran kita. Dengan kitanya, dengan pembelajaran kitanya supaya anak tidak bosan. Oke. Di dalam platform Merdeka Belajar, menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa maksud pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak dan mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Jadi, menurut Ki Hajar Dewantara ini, yang dituntut bukan hanya pendidikan, bukan hanya materinya saja, ya, tapi juga dituntut akhlaknya, dituntut kodrat sebagai manusianya, memanusiakan manusia, juga supaya mereka bisa hidup selamat dan bahagia untuk kedepannya. Nanti juga mereka bisa mendorong untuk menggapai cita-cita mereka setinggi langit. Oke. Nah, gimana? Mudah dimengerti bukan? Yuk coba praktekkan mulai dari sekarang kita belajar dengan bantuan dari SIM PKB ya. Boleh Ibu Bapak Guru semuanya boleh download aplikasi SIM PKB Belajar, SIM PKB Guru di Play Store ya atau di App Store. Nanti di sana banyak konten-konten yang bagus yang bisa menunjang pengetahuan Bapak Ibu semuanya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Untuk yang belum berteman sama aku, ayo coba diikuti ya. Bye.